Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan masih diberikan keimanan, keislaman, keikhlasan, serta kesehatan. Dengan harapan semua amal ibadah kita diterima dan mendapatkan pahala, barokah, dan kehidupan yang lebih baik di dunia wal akhirah. Amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa, salam dan sholawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk dari golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat, setiap orang pada umumnya ingin hidupnya enak, dan setiap orang beranggapan bahwa hidup enak itu dengan mempunyai harta yang banyak. Maka setiap orang hidup banting tulang untuk mencari nafkah. Ada sebuah cerita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa orang yang hidupnya itu paling enak?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Orang yang hidupnya paling enak itu yaitu orang yang dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, kalau kita ingin hidup enak, maka kita harus menjadi orang yang dicintai dan disenangi Allah. Nah, sekarang amalan apa yang paling disenangi Allah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, amal apa yang apabila kita lakukan membuat kita disenangi atau dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasul menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Sholat tepat di awal waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Kedua, wabirul walidaini, berbakti, hormat, dan berbuat baik kepada orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Wal jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat itu syaidul ibadah, puncaknya ibadah. Dan perintah untuk ibadah itu ada dua, yakni melewati perantara dan langsung. Kira-kira perintah langsung dan perantara lebih kuat yang mana? Tentu lebih kuat perintah yang langsung. Menurut Imam Al-Ghazali, as-sholatu rasul ibadah. Sholat itu pokoknya ibadah. Untuk itu, ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu sholat. Kalau perintah puasa Ramadan itu wajib, tapi masih bisa ditawar. Contohnya, orang yang sudah lanjut usia dan sakit bisa diganti dengan membayar fidyah. Kemudian perintah haji itu juga wajib bagi yang mampu, tapi masih bisa ditawar. Misalkan ada orang kaya tapi sudah lansia dan sakit. Nah, itu bisa menjadi tidak wajib.
Tapi kalau sholat, selagi masih ada nafasnya, masih ada nyawanya, masih tetap wajib untuk sholat. Tidak bisa berdiri, bisa digantikan dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring, atau hanya bisa dengan isyarah. Karena begitu pentingnya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa bedanya orang mukmin dengan orang kafir?" Rasulullah menjawab singkat, yaitu sholat. Maka kita melihat seorang, jangan hanya dari pakaiannya, jilbabnya, namanya, tapi lihatlah dari sholatnya. Yang kedua, wabirul walidaini, berbakti, hormat, serta berbuat baik kepada orang tua. Secinta-cintanya anak ke orang tua, tidak akan melebihi cintanya orang tua kepada anaknya. Seperti halnya, orang tua bisa merawat 8 orang anaknya. Tetapi 8 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang tua yang sedang sakit. Seorang orang tua, ijazahnya cuma sampai SD, tapi bisa menjadikan anaknya sarjana. Orang tua ikhlas memberi anaknya biaya sekolah yang diberikan untuk anak. Nanti kalau anaknya sudah sukses, orang tua hanya bisa bangga dan bersyukur. Tidak akan meminta ganti rugi. Nah, maka kita jangan memikirkan nasib kita sendiri saja, tapi pikirkan juga nasib orang tua kita. Insya Allah, hidup kita dipikirkan dan dijamin pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau dulu berjuang itu naik kuda, bawa perang, melawan orang kafir. Zaman penjajahan, bawa bambu runcing, senapan untuk melawan Belanda. Kalau sekarang, negara kita sudah tidak perang. Lalu perjuangan seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang, yang pertama, bisa dengan harta atau tenaga kita. Contohnya, kita dapat mengisikan harta atau tenaga kita untuk beramal atau membantu fakir miskin dengan membangun masjid, panti asuhan, dan sebagainya. Kemudian dengan puasa. Pada zaman Nabi, setelah perang Badar selesai, Nabi bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Perang Badar yang begitu besar masih dianggap perang kecil. Sahabat bertanya, apakah masih ada lagi perang yang besar, Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, jihadu nafsu, perang menghadapi hawa nafsu. Pada hakikatnya, musuh manusia yang besar itu ada 2, yaitu hawa nafsu dan setan. Kaum muslimin wal muslimat, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan tak lupa pula, saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan semuanya, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk menuju kehidupan kelak di akhirat yang abadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.